tersebut nanti akan keluar di bagian pertama itu akan keluar Sinta Science and Technology Index. Jadi Sinta itu merupakan singkatan. Jadi kalau pernah dengar nama Sinta, Sinta itu adalah pengindeks untuk eh, versinya Indonesia. Versinya Indonesia itu ya eh, namanya Sinta. Sinta singkatan dari Science and Technology Index. Nah, terus ada juga yang pengindeks publikasi, ada yang namanya pengindeks Scopus. Nah, untuk pengindeks Scopus itu nanti bisa membuka di Scopus, Scopus ya, scopus.com. Scopus.com ini merupakan salah satu pengindeks. Untuk pengindeks itu banyak ya yang dipergunakan. Ada namanya pengindeks yang namanya salah satunya Scopus, Sinta, kemudian ada juga pengindeks DOAJ, Directory Open Access Journal, lalu ada juga pengindeks Thomson dan lain sebagainya. Nanti ada kita bisa lihat berbagai macam model pengindeks jurnal atau artikel. Nah, salah satunya kita coba mulai dulu menelusuri bagaimana pengindeks yang dibuat oleh Sinta, Sinta Kemdikbud ya, punyanya pengindeksnya di Indonesia. Yang pertama masuk dulu ke sini, klik Sinta, klik di Sinta. Nah, di Sinta ini nanti akan mengarahkan ke URL-nya ini sinta.kemdikbud.go.id. Ini masih menggunakan URL yang lama ya, karena nanti bisa saja nanti URL-nya mengalami perubahan ya. Karena kementerian kan sekarang sudah pisah antara Kementerian eh, Sekolah Dasar, kemudian Kementerian Pendidikan Tinggi dan ada lagi Kementerian Kebudayaan. Tapi kalau di sebelumnya, tahun sebelumnya itu menterinya atau kementeriannya itu digabung, di merger jadi satu. Tapi di bagian ini kementerian itu mulai dipisah kembali. Jadi fokus eh, untuk kementerian tersebut. Misalnya kalau untuk Kemendikti Saintex ya itu levelnya dari perguruan tinggi sampai perguruan tinggi itu ada jenjang grade-nya, ada jenjang S1, S2 dan S3. Nah, ini kembali lagi ke sana pembahasannya. Sinta itu nanti tampilannya seperti ini yang disingkat kalau tulisannya tadi Sinta merupakan singkatan dari Science and Technology Index. Untuk mengetahui yang pertama mengetahui atau mencari publisher artikel ya. Yang dipilih adalah memilih menu ini. Source. Source itu artinya sumber. Share screen-nya stabil ya, bisa jelas terlihat di layar untuk tampilannya. Untuk share screen-nya bisa jelas ya terlihat di layar. Kemudian Bisa, Pak. di bagian ini pilih jurnal, diklik ya, klik jurnal. Nah, nanti secara pengurutan itu akan diurutkan dari jurnal yang grade-nya atau tingkatannya paling tinggi dulu. Tahunya dari mana tingkatannya paling tinggi itu adalah kalau pengurutannya itu dimulai dari Sinta grade 1, Sinta 1 yang biasa dinamakan dengan ini. Inilah grade-nya. Terlihat ya. Sinta grade 1 akreditasi 1 terakreditasi. Selain terakreditasi Sinta di grade 1 ini jurnal ini juga terindeks di Scopus. Di sini tertulis ya, terindeks di Scopus dan juga terindeks di Garuda. Lalu bagaimana melakukan tracking atau melacak apakah betul jurnal dengan nama publishernya jurnal konstitusi ini nanti kita coba eh, cari yang lain ya, ini sebagai contoh saja.
untuk penjelasannya. Misalkan jurnalnya itu adalah jurnal konstitusi, apakah betul dia terindeks di Scopus, bisa di tracking, pertama dengan cara eh, melakukan klik, right click ya, klik kanan di bagian sini, nanti ada open link, new tab, kemudian di bagian selanjutnya bisa melihat URL. Nah, ini adalah URL-nya. URL ini bisa terlihat historinya, history dari tahun ya, dari tahun. Pertama dekatkan kursornya ke 2018, ini tahunnya kebaca ya. Di tahun 2018 ini jurnalnya terakreditasi di peringkat Sinta 2 di 2018 ya. 2018, kemudian 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023. Jadi kalau dihitung berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada sekitar 6 tahun eh, nama jurnal yang judulnya Jurnal Konstitusi ini terakreditasi di Sinta 2. Lalu di tahun 2024, 2024 ini masuk atau grade-nya naik. Grade-nya naik yang awalnya Sinta 2, ini grade-nya naik ke Sinta 1. Sinta 1 di tahun 2024, 2025, 2026, dan 2027. Jadi artinya eh, nama publisher jurnal ini akan diakreditasi dengan tenggang waktu sekitar kurang lebih 5 tahun. Jadi kurang lebih 5 tahun akan dilakukan penilaian. Apa yang dinilai biasanya ya Pak dari jurnal itu ketika dia mau naik grade dari misalnya dari Sinta 2 ke Sinta 1 ya, itu ada beberapa penilaian. Salah satunya misalkan tingkat eh, banyaknya atau peneliti atau artikel yang masuk ke Sinta tersebut, range-nya berapa, apakah dari tiap periode itu sama, kemudian bagaimana proses peer review. Peer review itu artinya melakukan review artikel atau proses review oleh reviewer ya, reviewer dari jurnal tersebut dilakukannya seperti apa. Nah, nanti setelah itu dikaji atau diperiksa, nanti jika mencukupi persyaratan yang ditentukan, nanti akan naik grade-nya ke Sinta 1. Nah, dia akan bertahan terus, tapi juga bisa bisa saja turun. Tidak selamanya di Sinta 1 ya. Bisa saja nanti di tahun 2030. Nah, itu bisa saja kalau eh, publishernya ini banyak menerima jurnal-jurnal yang bisa dikatakan kurang qualified atau sebagainya berdasarkan penilaian akreditasi jurnal, bisa saja dia turun ke Sinta 2 atau Sinta 3. Nah, itu penjelasan singkatnya ya, apa yang dimaksud dengan grade Sinta 1, Sinta 2, dan Sinta 3. Nah, untuk nama-nama artikel ini umumnya yang sudah terpublikasi nanti akan keluar di database. Database eh, publishernya namanya Jurnal Konstitusi. Ini sebagai contoh ya, nanti kita akan coba cari artikel yang relevan dengan eh, materi yang mau dikirimkan. Jadi pada saat mengirimkan atau mensubmit artikel itu minimal harus membaca detail skupnya apa, skup eh, yang dituju ya, atau skup yang tertulis di nama publisher tersebut. Sebagai contoh, misalkan ini kita buka aja ya di bagian ini nama jurnalnya. Nah, klik di klik kanan, nanti akan keluar ini masih mana? Pilihnya yang ini website. Jadi nanti akan mengarah langsung ke jurnalnya. Ini adalah URL-nya.
Jadi kalau dilihat di bagian ini adalah link atau URL penerbit dengan nama jurnal, jurnal konstitusi ya, namanya jurnal konstitusi. Nah, apa yang dilakukan ketika ingin melakukan submit ke bagian ini? Nah, sebagai contoh biar lebih masuk ya, ini sebagai contoh aja kita cari jurnal yang langsung mengarah ke bidang teknik. Ini jurnal konstitusi, kalau dari baca nama publishernya ini pasti kurang lebih mengarah ke hukum ya, fakultas hukum. Ini jurnal apa nih? Ilmu Syariah, bukan. Jurnal Al adalah ini biasanya mengenai syariah ya, syariah Islam. Kemudian Indonesian Journal of Science and Technology. Nah, ini juga coba lihat, ini masuk nggak kalau ke bidang teknik ya. Nah, misalnya dibuka. Di bagian ini dibuka, klik, klik kanan, lalu pilih open link new tab. Nanti akan masuk ke URL-nya ini ejournal.upi.edu garis miring index.php garis miring ijos. Nah, nanti ditunggu prosesnya karena lagi proses ini ya, menuju ke link tersebut, ke URL-nya. Nah, ini adalah nama publishernya itu ini nama publisher publisher itu sama saja penerbit, sama seperti kalau buku membayangkan ya ada nama nama penerbit buku Elek Media Kopitindo atau misalnya penerbit buku Erlangga. Nah, itu adalah nama penerbitnya. Nah, di bagian ini nama penerbit artikel atau jurnalnya dengan penerbitnya itu The Indonesian Journal of Science and Technology atau biasa disingkat dengan IJOS, IJOS T, IJOS T ya. Kemudian ketika sudah masuk, apa yang pertama kali dicari di screening? Ini kira-kira masuk nggak artikel ketika dikirim ke sini? Yang pertama adalah coba masuk ke bagian about-nya atau di bagian sini ada tulisan. Ini ada focus and scope. Jadi lihat fokus dan scope, diklik. Ini jurnalnya ini kalau melihat dari bagian tampilannya ini punya kampusnya UPI, Universitas Pendidikan Indonesia, ini punyanya UPI. Pengelolanya ya, pengelola jurnal tersebut. Nah, fokus and scope-nya ini ada tertulis di bagian ini, fokus and scope. IJOS promote research in the field of science and technology with particular respect to Indonesia, but not limited to authorship or tropical coverage within the region. Contribution are expected from scientists, kontribusi untuk yang ditujukan untuk apa dari saintis, edukator, eh, pengajar ya, senior researcher, senior researcher itu peneliti senior, project manager, risk administration dan student. Di sini ada student itu ya bisa saja student eh, sarjana ya, sarjana S1 atau pasca sarjana, student at advanced state of their research dari apa penelitian yang didapatkan dari hasil ini hasil penelitian oleh apa student tersebut. To be published in IJOS, rigorous review process will be done. Jadi setelah diterbitkan di nama Indonesian Journal of Science and Technology ini ada namanya proses review. Jadi ketika proses reviewnya setelah selesai atau uh, dinyatakan selesai oleh reviewer, maka jurnal tersebut akan terpublikasi di sini di UPI ya. Eh, eh, Pengelolanya itu UPI Universitas Pendidikan Indonesia. Nanti akan terpublikasi di website ini. Nah,
Dan website ini ketika misalnya sudah terpublikasi, misalnya diterima ya oleh publisher ini, nanti jurnal tersebut akan masuk ke pengindeks Scopus. Ini tertulis ya, pengindeks Scopus dengan tingkat SJR. SJR itu tingkat grade-nya ya 0,85. Jadi 0,85 itu adalah tingkatnya. Itu adalah kuartil. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan Q1, Q1 itu artinya kuartil. Nanti kalau misalnya ada tulisan lagi Q1, Q2, Q3 itu adalah grade-nya. Kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Jadi sama seperti apa? Scopus, sama seperti Sinta. Ada Sinta 1, ada Sinta 2, grade-nya ada Sinta 3, ada Sinta 4, ada sampai berapa Sinta 5 atau Sinta, Sinta 6. Nah, di bagian ini untuk Scopus grade-nya itu ada grade Q1, Q1, ada grade Q2, Q3, dan Q4. Ya, kalau nggak salah itu sampai terakhir di Q4 ya untuk grade-nya. Nah, untuk bagian yang punya ini Indonesian Journal of Science and Technology ini mempunyai grade di Q1. Jadi mempunyai grade-nya di Q1. Nah, lalu yang selanjutnya apa yang diperhatikan pada saat melakukan submit? Pertama coba lihat relevan materi yang dikirimkan. Misalnya di bagian ini tertulis the editorial content, editorial dan elemen that compress the journal include. Yang pertama, jurnalnya itu bisa menceritakan tentang artikel teori atau bisa juga menjelaskan studi empirical. Empirical itu pengalaman atau studi dari hasil eksperimen, percobaan ya, percobaan bisa itu saja di lab, laboratorium, atau pengujian di tempat eh, tertentu, misalnya di PKL, itu juga masuk dalam empirical study. Case study itu adalah studi kasus. Jadi jurnalnya juga bisa menerima dari berbagai macam studi kasus. Kemudian systematic literature review. Nah, untuk systematic literature review ini kecenderungan atau biasanya artikel yang dikirimnya itu adalah berupa review dari penelitian-penelitian yang sudah pernah ada. Jadi misalnya yang kemarin kan ada melakukan penelitian tentang apa biopellet ya atau biomass. Nah, itu bisa saja di review. Dia tidak melakukan eksperimen atau percobaan, tetapi mereview dari banyak artikel yang sudah pernah diterbitkan. Misalnya mereview artikel dari tahun 5 tahun ke belakang. Jadi ada sebanyak misalnya ada 50 artikel. Nah, nanti dia review artikel-artikel tersebut. Misalnya di tahun 2024 ada yang melakukan penelitian tentang biopellet dengan kondisi seperti ini, dengan variasi seperti ini. Nanti dia akan ceritakan seperti itu. Nah, itu adalah masuk dalam kategori systematic literature review. Dari proses systematic literature review ini nanti akan mendapatkan eh, bisa diarti ya gap riset ya, riset gap. Hal apa yang nanti kalau misalnya ke depannya dilanjutkan, misalnya ada yang ingin melakukan penelitian, itu bisa masuk ke zona itu atau ke domain itu. Jadi bisa membantu. Nah, di bagian ini systematic literature review itu sebagai informasi atau sebagai membantu ya, pembantu untuk membuat review atau melakukan literatur review. Kira-kira ketika misalkan saya ingin melakukan penelitian tentang eh, misalnya ICE, internal combustion engine atau motor pembakaran dalam. Nah, nanti bisa melihat riset gap
atau celah-celah atau hal-hal yang belum dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Jadi ini sebagai informasi ketika ada yang menulis dengan kondisi systematic literature review. Lalu yang bagian berikutnya adalah scope. Scope of this journal. Nah, scope-nya itu masuk apa saja di jurnal tersebut. Yang pertama berhubungan dengan agriculture. Agriculture ini apa? Pertanian ya. Kemudian arsitek. Arsitek itu eh, berhubungan dengan teknik ya, teknik arsitek, arsitektur, civil engineering, teknik sipil, astronomi. Astronomi itu perbintangan, space engineering ini ada hubungan dengan masalah apa? Aerospace juga. Lalu biologi, biological and biosystem engineering, chemistry, chemical engineering, computer science. Ini kalau computer science ini bicaranya biasanya tentang informatika ya atau teknik informatika and engineering, earth science and engineering, ilmu apa ilmu bumi ya dan teknik bumi, electric, electronic and electrical engineering, environment science and engineering, food science. Food science itu ilmu tentang makanan ya. Betul ya, food science and engineering. Matematik, nanti kalau ini juga ada yang bisa menerima matematik. Jadi misalnya bagaimana teknik pengajaran untuk misalnya ini kan karena berhubungan dengan pendidikan, bisa saja ada yang membahas artikel mengenai bagaimana mempelajari matematika dengan menyenangkan. Nah, itu bisa saja ada yang melakukan publikasi yang ada hubungan dengan matematik. Terus pendidikan matematik, organisasi dan laboratorium ya, laboratori, fisika, material and mechanical engineering. Nah, di bagian sini ada kata mechanical, mechanical engineering. Berarti bisa masuk domainnya. Nah, apa yang bisa masuk ke situ? Karena di mechanical engineering kan ada berbagai konsentrasi ya, fokus. Konsentrasi itu artinya fokus, fokus eh, pengerjaan atau fokus penelitiannya. Dari mana konsentrasi itu terbentuk atau dibuat? Yang pertama, konsentrasi ini merupakan bagian yang sudah bisa dikatakan kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama antara kumpulan jurusan Mechanical Engineering seluruh Indonesia. Jadi kalau perkumpulan Mechanical Engineering seluruh Indonesia itu kan tidak hanya ada di UPN ya, Universitas Bangunan Nasional Veteran Jakarta. Jadi eh, teknik mesin itu ada juga nanti ada teknik mesin dari ITB, ada teknik mesin dari misalnya Universitas Indonesia, Universitas Gadjah Mada, Diponegoro, Unair, Airlangga dan lain dan seterusnya atau bahkan juga ada yang dari swasta. Nah, gabung dalam kesatuan yang namanya kalau nanti bisa lihat di cari aja di Google ya, BKSTM, BKSTM, Badan Kerjasama Teknik Mesin. Nah, itu seringkali melakukan eh, temuan secara ilmiah. Dari pertemuan itu merumuskan apa konsentrasinya pada saat mengerjakan misalnya ada yang mengerjakan skripsi atau tugas akhir itu fokusnya ke bidang konsentrasi apa. Di mesin itu kalau mengacu ke BKSTM itu ada empat. Yang pertama itu ada konsentrasinya ke masalah energi. Kata kuncinya itu adalah energi. Jadi bagaimana proses pemanfaatan atau pengubahan energi. Lalu yang berikutnya adalah masalah eh, struktur, konstruksi ya. Jadi nanti cerita tentang kekuatan material, ilmu ilmu apa namanya fatik ya atau patahan, crack dan lain sebagainya. Itu adalah bidang konstruksi. Ya, terasa. Kemudian di bagian
Berikutnya Nah, masalah manufaktur. Manufaktur itu sesuai dengan artinya membuat. Jadi yang dilihat itu adalah proses pembuatannya. Ada yang pembuatan misalnya menggunakan additive manufacturing atau membuat benda tertentu dengan teknik tertentu, itu adalah bagian dari manufaktur. Kemudian di bagian lainnya ada konsentrasi fokusnya itu ke material. Material apa? Karena yang namanya mesin atau peralatan engineering itu ya pasti membutuhkan material. Nah, ini masuk ke konsentrasi ke material atau kalau dipelajari itu ada namanya ilmu bahan. Ilmu bahan, bahan apa yang dipergunakan. Jadi fokusnya ke bagian itu. Nah, misalnya konsentrasinya bidang energi ya, karena saya pembimbing biasanya kalau fokusnya itu di bidang energi, konsentrasinya berhubungan dengan masalah, ada hubungan dengan energi. Nah, masuknya bisa juga masuk ke sini karena ada scope di sini tertulis the scope of this journal berhubungan dengan mechanical engineering. Tahapan lanjutannya adalah mencoba mempelajari atau menyesuaikan template. Ini adalah template. Nah, taunya dari mana? Template-nya ya melihatnya dari websitenya. Di sini seringkali dituliskan linknya, misalnya ini diklik artikel template. Nah, itu artikel template ini yang harus diikuti. Jadi pada saat melakukan submit ke sini, ke Indonesian Journal of Science and Technology, nanti menyesuaikan dengan format ini, template-nya. Ini kan bisa di-download ya. Klik di bagian ini, nanti ada proses download. Ini, nah ini prosesnya, proses download. Di layar terlihat ya, ini adalah template-nya. Ini kita coba buka salah satu sampel ya, sampel publisher, namanya yang tadi yang dimiliki oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Ini masuk ke sini template-nya, lalu coba dibuka. Nah, nanti pada saat membuat artikelnya, ini disesuaikan dengan template ini. Judul, misalnya judulnya apa, yang kemarin itu ada tentang biopellet ya, biopellet ya, berarti nanti judulnya apa? Tulis di sini. Kemudian author name. Nah, untuk author name ini ada kalau karena mahasiswanya itu outputnya skripsi atau tugas akhir, berarti nanti untuk author name-nya nama pertamanya adalah nama student, nama mahasiswanya. Jadi kalau misalnya nanti siapa? eh, Muhammad Naufal Bari ya. Suaranya jelas terdengar ya. Untuk siapa? Muhammad Naufal Bari. ya Pak, dengar Pak. Kemudian Muhammad Farad Sutaria. Pak, di saya suaranya agak putus-putus Pak dari tadi Pak. Cuman masih bisa terdengar sih Pak. Dengar ya. Yang lain bisa jelas ya, terdengar ya. Kemudian siapa? Eko Andi Prasetyo. Nah, ini adalah eh, outputnya artikel. Jadi nama itu adalah nama mahasiswa. Kemudian author name yang kedua itu adalah nama pembimbing. Karena pembimbing yang memberikan guidance atau
ibaratnya memantau ya, memantau progres dari publikasi ini, eh, progresnya atau role play-nya itu sejauh mana. Ini adalah pembimbing satu, kemudian nanti koma pembimbing dua. Nanti di bagian ini untuk eh, corresponding author, nanti corresponding authornya di bagian ini adalah pembimbing satunya. Nanti kita akan coba buat akun apa? Akun artikel apa? Akun publisher ya, akun publishernya nanti buat akunnya. Setelah menuliskan author, nama mahasiswa, lalu pembimbing satu, koma, pembimbing dua. Jadi ada tiga nama ya, ada tiga nama pembimbing satu dan pembimbing dua. Pembimbing satu misalnya nomor satu ya, nomor satu itu author affiliation. Berarti kalau mahasiswa mechanical engineering supaya seragam ya, nanti saya akan kirimkan autornya supaya nanti bisa terbaca di Sintanya itu ketika artikel ini submit atau terpublikasi nanti akan prosesnya akan lebih mudah pembacaan ini ya, pembacaan nama 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 apa nama mahasiswa, nama pembimbing satu dan nama pembimbing dua, kemudian pembacaan ini juga afiliasinya. Afiliasi itu artinya penulisnya. Nah, setelah menuliskan itu afiliasi nanti di bagian ini koresponden author itu ya yang melakukan koresponden atau pengiriman submit artikel nanti ini ada di pembimbing satu, koresponden author. Nanti mahasiswa juga bisa membuka akun tersebut. Nanti saya akan berikan akunnya. Nah, lalu yang selanjutnya adalah setelah melengkapi eh, nama-nama ini, baru masuk penulisan ke abstrak. Nah, abstrak ini dia menggunakan bagian ini ya. Kita pengen tahu apa sih isi abstrak, guidance-nya. Lalu kembali lagi ke bagian sini yang Indonesian Journal of Science, masuk ke yang tadi website. Di bagian tersebut biasanya tertulis abstrak itu menjelaskan apa saja. Nah, ini ada bagian namanya terbaca ya di layarnya, author guideline. Author guideline itu panduan penulisan. Klik di bagian tersebut. Nah, ini adalah penjelasannya. Ini author guideline. Kita coba pelajari ya satu-satu. Please prepare your manuscript. Tolong siapkan naskah Anda, maksudnya your manuscript, naskah Anda dengan instruksi dengan mengikuti instruksi yang dituliskan. For author, untuk penulis, given below, bisa mengikuti sebelum dikirimkan artikelnya. It online below. Jadi mengikuti panduan ini ya. Basically dasarnya the IJOS journal follow the author guideline attached in here. Nah, in here-nya ini dia ngelingnya kemana? Nah, berarti dia tadi ngelingnya ke template. Nah, kembali lagi. Template-nya tadi sudah di-download, lalu masuk ke preparation. Preparation itu persiapan. Use of the word processing software. It is important that the file save in the native format of the word processor. Jadi nanti ketika melakukan submit artikel di website ini mengirimkan dalam format dokumen. Dokumen itu ya doc atau docx. Docx itu ya
format yang sekarang ya. Kalau dulu bentuk Office Word yang tahun berapa ya? Sekitar tahun 2000 ke bawah, 2007 atau 2000 ke bawah itu save-nya itu masih doc. Nah, bisa mengirim dalam format doc atau DOCX, tapi kirim aja yang eh, sekarang ya, format Office yang terbaru itu kan DOCX ya. Please use template. Silakan pergunakan template for preparing the manuscript untuk menyiapkan naskah. Manuskrip itu naskah. Pertama, struktur artikel. Yang pertama untuk judul. Nah, ini untuk judul kembali lagi ke yang tadi ya. Yang tadi itu di bagian sebelumnya itu judul. Nah, ini judulnya ini harus menceritakan tentang ini kata kuncinya atau penjelasannya, kalimatnya. It must be consist. Harus consist and correlation. Consist itu artinya sama ya, konsisten, tidak mengalami perubahan. Dan ada hubungan and the correlation to the main idea dengan ide. Ide itu artinya topik, gagasan yang akan dicari and findingnya. Berarti judulnya itu harus jelas, misalnya tidak bermakna apa ganda atau bermakna ambigu. Nah, itu poin pentingnya pada saat penulisan jurnal. Lalu yang berikutnya abstrak. Nah, abstrak ini poinnya yang tadi ditampilkan itu kan ada abstrak ya di bagian sini. Nah, ini kalau dilihat di blok sampai sini, isi abstrak itu apa sih isinya? Isinya ini. Isinya adalah it must be consist. Consist apa? Consist, konsisten ya, maksudnya sesuai antara isi abstrak dengan full paper nanti yang full paper itu sampai conclusion, konsisten yang membahas atau mengandung pertama ada penjelasan objektif. Objektif itu tujuan. Tujuan sudah dituliskan ya di bab satu bab satu itu kalau di proposal kan ada tulisan tujuannya apa, tujuan penelitian itu dituliskan berupa kalimat. Kemudian metode itu metode atau caranya seperti apa bisa diceritakan. Berarti ini membuka isi dari bab ketiga, metodologi penelitian. Lalu result. Result ini adalah hasil. Hasil yang didapatkan. Berarti ini menceritakan secara singkat isi dari bab 4, hasil dan pembahasan. Kemudian ada diskusinya, diskusiannya itu setelah mendapatkan hasil dikasih penjelasan singkat, diskusi, dan impact. Dampaknya apa dari penelitian yang dilakukan tersebut. Impact itu artinya berdampak. Nah, itu harus keluar juga narasi atau penjelasan seperti itu. Lalu yang berikutnya adalah keyword, kata kunci. It must harus mengandung maksimum 6 kata kunci yang relate berhubungan dengan main objective and result. Ada hubungan antara tujuan dan hasil. Jadi tujuan dan hasil itu bisa mendapatkan keywordnya, kata kuncinya. Jadi pada saat membuat kata kunci apa yang ingin dimasukkan? Ya, ini bisa melakukan screening. Screeningnya dari mana? Screeningnya dari main objektif, tujuan utama. Tujuan utamanya apa dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Kemudian hasilnya, setelah dilakukan penelitian, hasilnya apa? Nanti
dapatkan kata kunci. Lalu yang bagian selanjutnya introduction. Ini sama ya seperti yang tadi. Di bagian ini ada introduction turun. Nah, ini adalah introductionnya. Pendahuluan. Introduction itu sama saja dengan pendahuluan. Pendahuluannya apa isinya? Isi dari pendahuluan itu it is mandatory, memberikan penjelasan atau memberikan mandat to explain, untuk menjelaskan lebih eh, luas mengenai tujuan dari pekerjaan, as well as an adequate background, serta menjelaskan juga latar belakang latar belakang dari penelitian itu, kenapa penelitian itu dilakukan, apa yang melatar belakangnya. Jadi ada narasi yang menceritakan hal tersebut. Kemudian ada literatur review. Nah, literatur review itu sama saja dengan kalau yang di proposal yang kemarin dipresentasikan itu ada penelitian tahun 2024 misalnya mengerjakan ini, 2023 mengerjakan ini, 2022 mengerjakan ini dan seterusnya. Itu adalah bagian dari proses literatur review. Lalu di bagian akhir summary of the result. Summary of the result di bagian berarti di kalimat ini ya, kalimat penutup. Jadi kalau misalnya ini adalah kalimat penutupnya, nah ini adalah cerita tentang summary of resultnya, summary of result. Kemudian material and method. Material and method ya ini sama dengan yang di bagian ini. Nah, ini udah masuk ke chapter 2-nya. Chapter 2 atau eh, bagian kedua. Kalau di penulisan proposal ini kan formatnya berbeda ya. Kalau bab 2 menceritakan tinjauan pustaka, tapi kalau di artikel yang poin 2-nya atau bagian 2-nya itu menceritakan material dan metode. Jadi material dan metodenya apa yang dipakai. Ini mandatory, ini memberikan mandat atau perintah atau mandat ya, to explain, untuk mem- menjelaskan secara detail bagian yang ada hubungan dengan pekerjaan atau yang di reproduce. Reproduce itu artinya yang dilakukan, misalnya pembuatan ulang atau pengujian produksi ulang dan lain sebagainya. Di bagian tersebut nanti bisa cerita seperti itu. Selanjutnya result. Result ini adalah hasil, should be clear and concise, harus menjelaskan dengan clear itu artinya jelas, penjelasan kalimatnya tidak bermakna eh, redundan. Redundan itu artinya pengulangan ya. Jadi kalau misalnya di paragraf satu sudah cerita tentang ini, tapi di paragraf 2 diulangin lagi, itu ada artinya melakukan eh, pengulangan kalimat. Dan konsis. Konsis itu konsisten ya, tidak berubah substansinya. Misalnya judulnya, tadi kan judulnya misalkan ini ya tentang biopellet, tapi di dalam ceritanya malah menceritakan hal yang lain. Nah, itu yang dimaksud dengan tidak konsisten. Misalnya ada judulnya menceritakan tentang eh, simulasi dengan CFD untuk model injeksi, tapi di bagian result and discussion-nya itu menceritakan mengenai hal yang lain, misalnya eh, dampak lingkungan, atau malah cerita tentang eh,
temuan yang lain. Nah, itu ada bagian yang tidak konsisten. Nah, bisa bisa melihat konsistennya itu ya menghubungkan antara hasil resultnya itu dengan judul yang ditulis. Judulnya ini harus ada hubungan. Jadi kalau ditarik itu ada benang merahnya, ada hubungan antara judul turun ke abstrak, turun ke kata kunci, masuk ke introduction, masuk ke material and method itu saling berhubungan. Di bagian selanjutnya ada discussion. Diskusi ini mulai diskusi. Nah, diskusi ini nanti menceritakan apa isinya. This section must be support. Bagian ini harus melakukan support untuk comparison with theory dengan teori and previous study. Jadi membandingkan teori yang dikerjakan di penelitian saat ini dengan teori yang sudah ada. Misalnya dari hasil simulasi yang dikerjakan menggunakan CFD, Computational Fluid Dynamics, lalu ada comparison-nya. Comparison misalnya dari eksperimen atau dari pengujian atau dari teori sebelumnya, misalnya berupa grafik, nanti trennya seperti apa grafiknya. Nah, itu kan masuk ke diskusinya. Jadi diskusinya menjelaskan bagian tersebut. Comparison with theory and previous study. It is a mandatory to put reference. Pada bagian ini, di bagian diskusi ini, memberikan mandat, mandat itu ya perintah ya atau menitipkan pesan, harus memasukkan reference-nya. Jadi kalau misalnya mengacu ke previous study, nah ini harus dimasukkan. Misalnya studinya punya siapa, misalnya di tahun 2024 ya atau 2023 itu dituliskan ini penelitiannya punya si A atau siapa namanya lalu dituliskan kemudian ini penelitian yang dikerjakan misalkan oleh siapa Eko Andi Prasetyo atau Farad Sutaria itu harus dituliskan komparasinya atau dijelaskan. Lalu yang berikutnya adalah conclusion. Conclusion ini kesimpulan. Di bagian akhir harus bisa memberikan kesimpulan. Kesimpulan ini it must be about kesimpulan ini kurang lebih menceritakan tentang 5 kalimat ya maksimal ya 5 kalimat about 5 sentence kalimat and must be correlate dan ada hubungan dan mesti berhubungan ada korelasi to the abstract and objective. Jadi kembali lagi ke sini, ada hubungan abstrak dan objektifnya. Jadi ada hubungan antara bagian abstrak, nah ini ada abstrak, abstrak ya, dan objektifnya itu ada hubungannya. Kemudian reference, untuk reference itu sama saja dengan daftar pustaka, referensi atau citation. Author, penulis must use harus menggunakan format apa? Apa itu singkatan APA, singkatan dari American Psychology Association System. Ini formatnya bisa digunakan, ya salah satunya menggunakan tools ada namanya Mendeley. Tools Mendeley, kalau misalnya tidak menggunakan Mendeley berarti mengetik secara manual. Nah, system for in the text, citation and reference. Jadi citationnya itu berdasarkan teks, teks yang ada di teks dan reference. Jadi pada saat melakukan kutipan, misalnya mengutip statement atau pernyataan punya penelitian di tahun 2024 ya. Ini harus dituliskan dalam kurung itu penelitiannya siapa. Itu penelitiannya atau yang dikerjakan siapa. We strongly apa nih? We strongly suggest author to take reference from article
journal not order if it is possible. Sebagai contoh, nah ini contohnya Nandianto, ABD, Oktiani, berarti ini ada berapa? Tiga ya, tiga orang, R dan Ragadita tahun 2019. Ini adalah format apa? Ini format apa ini? Kalau melihat penulisannya, ya. Format apa itu yang diawali dari ini apa? Nama terlebih dahulu, nama dulu, nama. Ini ada nama ya, nama. Nah, ini ada nama. Kemudian ini adalah judul artikel. Judul artikelnya How to Read and Interpret FTIR Spectroscope of Organic Material. Ini adalah judul artikelnya. Lalu yang bagian ini nama penerbit, nama publishernya atau yang melakukan publikasi untuk artikel tersebut. Namanya adalah Indonesian Journal of Science and Technology dengan penjelasan biasanya kalau kodenya seperti ini 4 ini volume 4 isu 197 strip 118 itu halaman. Jadi artikel ini ditulis berapa nih? 97 118 berarti sebanyak berapa? Satu satu 11 halaman, 21 halaman ya. Iya, 21 halaman. Kan kalau 97 ditambah 21, 1 tambah 7 kan 8, 9 tambah 2 11. Ada 21 halaman, 21 lembar artikel tersebut halamannya. Lalu bagian berikutnya ada beberapa informasi yang bisa dimasukkan, misalnya menambahkan nomenklatur. Nomenklatur itu rumus-rumus. Jadi kalau di CFD bisa juga memasukkan nomenklaturnya. Simulasi ini menggunakan samaan model matematika apa? Itu ditulis nomenklaturnya. Use gunakan penggunaannya itu untuk penulisan nomenklatur itu standarnya SI karena standar itu kan ada standar system of unit, ada juga standar yang standar Inggris, satuan Inggris ya, satuan Inggris atau satuan Jepang, Cina. Nah, tapi yang digunakan di bagian ini satuannya adalah system of unitnya itu adalah SI. Made formulate formula mathematical equation must be samaan ya, equation must be editable. Editable itu teks ya, artinya eh, samaannya itu bukan screenshot. Jadi kalau misalnya menggunakan persamaan ya, kalau yang banyak persamaan itu kan ada di CFD ya, eh, ngambil dari ebook atau copy dari ebook di blog lalu di screenshot. Nah, untuk penulisannya nggak seperti itu. Jadi penulisannya menggunakan kalau di Word itu misalnya ini Word ya. Nah, ini di enter. Nah, bisa kalau nulis persamaan itu seperti ini. Insert equation. Ini adalah equation editor. Nah, ini dipilih. Nah, ini adalah persamaannya. Misalnya persamaan apa ya? Apa? Ah, ini harus dipilih dulu. Ini. Nah, misalkan persamaannya menuliskan rumus. Rumus lingkaran ya. A A sama dengan 22/7. Nah, jadi 22 per 7 dikali dengan R.
R itu ada jari-jari, R-nya R kecil, kuadrat. Nah, ini adalah contohnya. 22 per 7 kali R kuadrat. Jadi nulisnya itu bukan screenshot. Misalnya dari buku atau dari jurnal, di screenshot, lalu di pen, di blok, pindah ke Word-nya. Nah, yang diminta oleh si publisher ini, formatnya ditulisnya apa? Equation must be edit. Persamaan harus bisa di editable text. Jadi bisa diedit. Jadi bisa, kalau bisa diedit itu ya seperti ini. Ini kan bisa diedit nih. Bukan bukan tampilan screenshot ya, bukan tampilan screenshot dari buku atau dari ini kan, kalau misalnya diedit, kalau bisa diganti 8, nah itu, atau diganti 10, artinya bisa diedit. Tapi kalau berupa JPEG, JPEG screenshot dimasukkan di situ, itu yang nggak bisa diedit. Yang diminta oleh si publishernya untuk penulisannya seperti itu harus bisa diedit. And nah di sini ada tulisan and not as image, tidak dalam format gambar, format JPEG yang di screenshot. Add number, kemudian menambahkan nomor, format format ya untuk formula matematik. Lalu untuk tabel, untuk penulisan tabel, must be editable text, bisa diedit, eh, not as image, tidak berupa gambar, add number and caption, bisa ditambahkan nomor, misalnya tabel 1.1, nama tabelnya apa? Tabel 1.2, nama tabelnya apa? Itu artinya penomoran tabel dengan memberikan nomor dan caption. Untuk figur must be fixed, harus fix in line in the text. Jadi satu garis, in line itu satu garis ya, with text. Jadi kalau misalnya teksnya di di bagian ini, misalnya ini contoh ya, eh misalnya ada gambar di sini, ada nggak? Nah, ini ada gambar, ini contohnya ini tag, ini gambarnya, dan di bawahnya itu teksnya, teks yang menjelaskan gambar tersebut. Ini gambarnya gambar apa ini yang ditampilkan ini? Itu adalah kalimat yang nanti dituliskan di bagian ini. Lalu balik lagi ke yang tadi, yang selanjutnya dikasih nomor, add number and caption. Jadi ada nomor dan captionnya apa penjelasannya. Lalu yang berikutnya submission preparation checklist. Pada saat melakukan submit, pertama terlebih dahulu apa yang harus diperhatikan di checklist. Yang pertama, author must confirm. Penulis harus terkonfirmasi submission has not been previously published. Artinya, artikel yang dikirimkan ini sudah dipastikan belum pernah dipublikasi di penerbit yang lain. Itu harus clear dulu. Jadi kalau misalnya artikel ini sudah pernah dipublikasikan atau pernah diterbitkan di penerbit yang lain itu misalnya publisher lain, nah itu eh, ada ketentuan tidak boleh. Jadi pastikan bahwa penulis harus mengkonfirmasi bahwa artikel ini belum pernah dipublikasikan. Nor is it before another journal, atau yang sudah pernah di jurnal yang lain, for consideration or an explanation has been provided in comment to editor. Jadi harus memberikan keterangan, harus memberikan pernyataan bahwa artikel ini belum pernah diterbitkan.
Lalu yang berikutnya the submission file is Microsoft Word, eh, file yang dikirimkan dalam format Microsoft Microsoft Word. Kemudian where available URL for the reference has been provided. The text single use 12 poin italic. Nah, itu adalah ketentuannya. Misalnya hurufnya ukurannya 12 poin. Ya mudahnya ikutin ini aja template. Jadi kalau misalnya ini ya ini kan bisa dilihat ini template-nya apa ini. Nah, ini dia pakai template-nya ini. Jadi ikutin aja template-nya ini. Berarti menggunakan ini Calibri 12. Terus kalau yang ini Roboto, ini nggak usah di ini. Jadi kalau misalnya itu ya tinggal dirubah aja tahunnya. Terus ini Calibri, metodenya sama ya Calibri juga. Itu adalah ukuran yang dipergunakan. Berikutnya the text address to stylistic and bibliography requirement outline in author guideline which is found about journal. Jadi pada saat menuliskan itu juga mencantumkan apa ini CV ya, requirement ya, bibliographic misalkan ya. Coba nih diklik author guideline-nya isinya apa nih? Biasanya penulis satu namanya siapa, ininya siapa, itu nanti dia ngelinknya ke sini ya, author guideline. Nah, nanti kita coba lihat bagian berikutnya ya. Nah, ini adalah keterangannya. Keterangan untuk penggunaan Microsoft 2003, Macintosh 2007, Office 2010 atau VDF. Ya. Nah, lalu setelah mengikuti guidance ini kan eh, tulisannya author guideline ya, panduan penulisan yang panduannya itu dimasukkan ke template-nya ini. Nah, ini template-nya sampai kalau yang tadi contohnya ada sampai 21 halaman. Ya, itu tergantung kalau misalnya artikelnya itu 15 atau 18 halaman, ya tidak masalah. Yang penting komponennya itu terpenuhi semuanya. Nah, di bagian ini ada statement. Nah, author note do not delete, ini jangan dihapus. Catatan the author declare, penulis harus mendeklarasikan that there is no conflict of interest regarding the publication of this article. Artinya penulis harus mendeklarasikan bahwa tidak ada konflik kepentingan untuk publikasi pada artikel ini di artikel ini. The author confirm, penulis mengkonfirmasi that the paper was free, bebas dari plagiarism. Apa yang dimaksud dengan plagiarism? Plagiarism itu artinya ketika melakukan pengutipan, ngutip dari artikel si A atau si B, itu tidak mencantumkan referensinya, tidak mencantumkan sumbernya, tidak mencantumkan dapatnya dari mana. Itu masuk ke dalam plagiat plagiarisme atau bagian ini. Itu yang perlu diperhatikan pada saat membuat artikel yang ingin disubmit ke jurnal. Kemudian seperti apa sih artikelnya atau gambarannya? Ya mudahnya ketika melakukan submit ke bagian tersebut, lihat bagian eh, artikel yang sudah pernah terpublikasi. Taunya dari mana? Taunya dari membaca keterangan yang ada tulisan di bagian ini terbaca ya. Ada tulisan namanya arsip. Arsip itu artinya dokumen. Dokumen-dokumen yang sudah
dipublikasikan di apa tahun-tahun yang apa sebelumnya. Misalkan ini kita coba yang ini ya 2025. Nah, ini juga ada nih 2025 September. Ini berarti nanti artikelnya akan dipublikasikan di tahun 2025 bulan bulan September. Nah, ini adalah artikelnya. Download aja salah satu. Nah, ini bisa taunya tadi sebagai contoh ada yang jumlah halamannya 20 ya. Ini ada sampai 40. Ini halaman 1 sampai 40. Coba isinya apa ini? Klik, klik kanan, e-jurnal. Kemudian dia akan ngelink ke sini ya, ke bagian ini. Nah, ini nanti bisa dilihat. Ini ada nama penulis, nama-namanya ini kalau dari namanya ini sepertinya nama-nama orang Indonesia ya. Aai Susilawati, Abdul Karim, Mahdi, Amirullah, Ferli, Asep, Bayu Dani, Nandianto. Nah, full artikelnya itu bisa download di sini. Ini klik full PDF, di-download, coba di-download, nanti akan keluar linknya, klik di sini. Nah, ini ada proses, mudah-mudahan nggak lama ya, tergantung kecepatan internet. Ya, ini sebentar lagi, paling sekitar tunggu sekitar beberapa detik ya. Ya, sudah. Nah, ini contoh sampel artikel yang sudah terpublikasi. Artinya kalau misalnya sudah keluar seperti ini, artinya artikelnya itu sudah melewati tahap proses review, tahap proses eh, pemeriksaan oleh reviewer. Jadi sudah ditanya macam-macam ya, dikomentarin atau diberikan pertanyaan dari artikel yang disubmit. Setelah itu, setelah disetujui reviewnya dari artikel yang dikirim, baru nanti di submit atau terpublikasi. Nah, kemudian setelah terpublikasi nanti bisa melihat history. Nah, ini adalah historinya nih. Historinya ini kalau membaca ya, submit di bulan Agustus, ini 26 Agustus ya, 26 Agustus tahun 2024. Kemudian dari Agustus ke Oktober itu berapa lama tuh? Sekitar Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, satu bulan lebih ya. Kemudian, nah antara 26 ke ini ya, ke 16 Oktober ini bisa saja berbeda antara penulis yang lain, tergantung kecepatan si penulis ini untuk bisa memperbaiki artikel-artikel yang dikirim. Ya, kalau misalnya submitnya 26 Agustus, terus ada juga yang publishernya itu 1 minggu sudah ada respon. Misalnya kalau 1 minggu berarti tambah 7 ya. 26 tambah 7, 33. Berarti di bulan September, sekitar tanggal 3 atau 4 September itu sudah ada balasan. Balasan dari publishernya, dari reviewernya untuk artikel yang dikirim. Kemudian kecepatan dari ini penulisnya ini yang tertulis di sini untuk bisa melakukan revisi. First revise revisi pertama dikirim lagi 16 Oktober.
lalu ditelaah lagi sama publishernya dan diterimalah di bulan November. Accepted 22 November 2024 dan seterusnya first available dan ini mulai kalau misalnya sudah bagian besoknya ini kan 22 ya 22 November di best 23 satu hari ya hari berikutnya di tanggal berikutnya 23 November 2004 ini sudah ter ini ter apa namanya itu eh publikasi first available online itu artinya eh preliminary view. Jadi tampilan awalnya seperti ini nanti akan ditampilkan. Nah, resminya publication date di bagian akhir maksudnya sudah keluar link dan lain sebagainya. Nanti ada keluar biasanya ada keluar DOAJ ya. Itu di bagian ini 1 April 2025. Nah, ini ada keyword contoh keyword yang tadi dituliskan. Nah, isinya seperti ini. Coba. Ini kan kalau lihat dari ini tuh, ini hanya tampilan berupa artikel ya, ini review nih kalau melihat dari jumlah stasinya sampai 84, 87, 88, 89. Berarti ada 8 sekitar ada 89 reference. Nanti coba diturunin lagi, lihat lagi. Coba cek ada berapa reference-nya dia. Nah, ini adalah reference-nya. Tuh, ada 8, wah lebih malahan. Ada 9, oh lebih 100 lebih ya. Nah, ini ada 119 reference yang digunakan. Ya, itu adalah bagian dari pemilihan ini ya, publisher yang masuk dalam kategori Sinta 1. Kemudian setelah misalnya ini mau kirim ke sini, mau submit ke sini, yang pertama kali dilakukan adalah harus membuat akun. Akun itu ya sama seperti buat ini ya, untuk login karena kalau misalnya tidak ada akunnya ya untuk mengirimkan ke metadatanya itu ya bisa juga eh, ada kesulitan. Ini username, coba ada setup nggak di bagian ini? Nah, ini ada how to register new account. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak mengenai pemilihan artikel publishernya? Suaranya jelas masuk terdengar ya. Jelas, Pak. Pak, izin tanya, Pak. Ya, Kalau untuk ininya, Pak, untuk lihat apa namanya biaya administrasi jurnalnya itu gimana, Pak? oke. Untuk biaya administrasi jurnal berarti masuk ke share screen-nya kelihatan ya di bagian ini. Ya, Iya Pak, Pak, masih terlihat. kelihatan, Pak. Oke, yes. Nah, untuk melihat biaya administrasi jurnal masuk ke biasanya dia tulisnya di ini fee. Coba ada nggak keterangannya? Nah, ini nih. Due to the rising cost of academic publication starting 2019 dari dimulai dari 2019 publication fee
shall be implemented to all accepted sampai artikel ini diterima, submission paper is free. Ini sampai 2019. Kemudian this journal charge the following author fee article publication 500 US dollar per artikel. Author can apply waiver but it needs a verification and should be applied before submission, not after acceptance. Nah, ini adalah penjelasannya. Jadi untuk apa to be implement to all accepted artikel yang sampai terima ini free ya. Submission paper is free. This journal starts following author fee. Ini apa ini? Journal chart untuk mengikuti following author fee article publication 500 US dollar per artikel. Jadi bisa membacanya dari bagian ini. Pak, izin tanya Pak, Ya, itu kan di situ publication fee shall be implemented to all accepted papers. Berarti kita nih melakukan pembayaran ketika paper kita sudah di accept gitu Pak. Kalau misalnya masih tahap review atau misalnya untuk ini dulu apa namanya ngirim draftnya dulu ke sana gitu, berarti tanpa biaya Pak kalau kayak gitu maksudnya. iya maksudnya seperti itu. Jadi ketika si artikel ini sudah diterima, itu baru dikenakan administrasinya ini 500 US dollar. 500 US dollar itu berapa ya? Coba. 500 US dollar berapa rupiah ya? 500 US dollar berapa rupiah? Berapa nih? Wah, besar juga ya, sekitar 8 juta. 8 juta 229 875 rupiah. Nah, ini kalau misalnya itu cari artikel yang lain, cari artikel, maksudnya cari yang Pak, penerbitnya. mohon maaf Pak, suaranya nggak kedengeran Pak. Kalau misalnya itu coba cari yang sekarang suaranya jelas nggak sekarang? Sudah terdengar Pak. Oke, kemudian tadi cukup besar ya, 8 juta sekian. Terus coba cari eh, penerbit yang lain, misalkan tadi ke ini ya, Indonesian Journal. Nah, ini ilmu terapan. Ini mudah-mudahan agak murah nih atau free malahan. Tapi lihat dulu skopnya. Jadi screening cepatnya, pertama lihat aja dulu skop, lalu masuk ke fee-nya. Fee-nya itu artinya administrasinya ya, administrasi ketika terpublikasi di jurnal ini. Coba misalkan about-nya ini tentang apa ini? Nah, ini fokus and scope Jurnal Ilmiah Terapan Universitas Jambi double
double blind peer review journal, the journal accepted article from the applied science, mathematics, education, technology, public and economic development, but Indonesia and global context. Nah, ini agak nggak masuk ya karena eh skupnya ini aplikasi, matematik, science education, teknologi, kesehatan publik, ekonomik gitu enggak karena teknik ya. Cari lagi. Misalkan jurnal apa ini? Ijtihad. Ini kalau dari namanya aja udah cerita tentang ke ini masalah. Ini Makara ini punyanya UI nih, Universitas Indonesia. Coba UI ini berapa nih? Website. Jadi cara cepatnya itu adalah lihat dulu ini ya, scope. Nah, ini kan ada kan focus and scope. Masuk aja ke dulu, masuk nggak kalau misalnya mengirim artikel ke sini. Focus and scope di coba dilihat. Nah, ini focus and scope-nya. Focus and scope Makara Journal of Science and Publishing Original Research or Theoretical Paper, Notes and Mini Review on New Knowledge and Research or Research Application and Current Issue. Ada hubungan dengan isu material. Nah, dengan nama material science itu bisa cerita tentang fisik, biologi, dan chemistry, biochemistry, genetik, molekular, dynamic. Ya, ini jauh bener ya. Ini nggak masuk nih. Jurnal penelitian psikologi, artis, ya apa nih? Artis, transaction, entrepreneurship, Asian Journal, Science and Engineering. Nah, lalu coba masuk ke sama yang tadi focus and scope. Nah, ini ada focus and scope. Nah, ini ada focus and scope. Coba apa tulisnya focus and scope-nya Science and Engineering, Education, Agriculture, Environment, Science. Wah, ini nah coba ini the below mention are just indicate that the literary board welcome innovative article that ini chemistry, chemical, fisik, material, mechanical engineering. Nah, ini bisa juga masuk ke sini ada karena ada mechanical engineering. Kemudian coba, oh ini sama punyanya yang tadi. Ini ASEAN malahan. Fee-nya, nah ini sama ternyata. Sekitar 500 US dollar. Coba cari yang lain. Indonesian Journal of Islam and Muslim, nanti jauh. Nama jurnalnya apa? Best Tour dari punyanya kampus UNS, Universitas 11 Maret. Ini apa nih Best Tour ini? Masuk ke website.
Sama seperti yang tadi, buka aja about-nya, cari fokus and scope. Nah, di bagian ini fokus administrasi. Ini hukum ini. Administrasi law, hukum administrasi global, nasional, regional, and local level worldwide. The journal address specific tax law, hukum teks, customer protection, hukum perlindungan konsumer, konsumen ya, environment law. Ini untuk fakultas hukum ini. Nah, ini nggak ini juga ya. Coba dia kalau ininya berapa nih fee-nya administrasi untuk itunya author fee, coba author fee. Nah, ini ada author fee-nya. This jurnal ini charge the following author fee. Artikel submission, ketika mengirimkan artikel nol, belum nggak bayar ya. Kemudian artikel submission charge free, artikel submit ya. eh, Ngirim, ini kan ngirimnya nggak bayar, maksudnya buat account, eh, buat apa, loginnya itu tidak dikenakan biaya. Kemudian artikel, pengiriman artikel, charge-nya setelah dibuat account, setelah buat login ya, terus mengirimkan atau melakukan upload itu masih free, masih masih gratis. Nah, di bagian akhir ketika ini sudah dilakukan review dan artikelnya sudah diterima, baru dikenakan biaya administrasi $400. Ini $400 itu berapa rupiah nih? $400 sekitar 6.583.744 rupiah. Itu sekitar itu ya. Kemudian coba lagi cari, ini masih tentang hukum, pendidikan, Journal of Indonesian Islam, Gajah Mada International Journal of Business, Education Learning, Syariah, Samara, International Journal of Language Education. Oke, jadi seperti itu ya. Ini cukup banyak nih kalau bukain satu-satu nih. Nah, ini coba ini IJA, IJRED, apa nih, International Journal of Renewable Energy Development, JRED. JRED ya namanya, singkatan dari Journal of Renewable. Ini punyanya Universitas Diponegoro, jurusan Teknik Kimia. Coba masuk nggak skopnya? Ini agak lama ya, tergantung dari akses internetnya. Nah, ini udah masuk. Hal yang sama, serupa, screening dulu, masuk focus and scope. Lihat aja dulu focus and scope. Tertulis di sini focus and scope International Journal of Renewable Energy. Topiknya apa nih? Various topic, teknologi and renewable energy development. Further, the journal is also
assisting research and societies to keep of new development that specialist nah terus nah ini ada skupnya nih. Nah ini mulai skupnya menceritakan teknologi photovoltaik, solar thermal application, biomass. Nah, ini biomass itu bisa masuk ya, bisa masuk juga ke ini, ke publisher ini karena biofuel ya, ada hubungan biofuel, biopellet ya kemarin ya, biopellet, wind energy, teknologi turbin, wind energy, teknologi angin ya, material science, solar and low energy architecture, energy conversion in building, klimatologi, meteorologi, geothermal dan seterusnya ini bisa masuk. Jadi kalau di bagian ini relevannya dengan fokus and scope-nya biomass conversion. Jadi bagaimana proses pengkonversian biomass itu dengan kalau misalnya tadi ada artikel yang berhubungan dengan biopellet. Lalu coba lihat administrasi itunya. Ini di mana di sini biasanya Apple plagiarism author self about coba peer review mana ya. Submit all issue accepted. Nah ini nih, APC nih. Nyarinya di APC Article Processing Charts. Coba diklik APC-nya. Nah, ini APC-nya berapa nih? All artikel publish, semua artikel yang dipublikasikan di jurnal IJRED ini open access, bisa di-download ya. Kalau yang sudah terpublikasi, biayanya berapa nih? 315 US dollar. 315 itu berapa dolar? Sekitar ini 5.184.616 itu diperkirakan ya kalau dikonversi ke dolar. Ini biasanya dia ngikutin ngikutin ini eh, dolar dolar kurs dolar. Dan kalau misalnya terpublikasi ini bisa juga masuk ke Scopus dengan kuartil tingkat grade-nya itu di Q2, kuartil 2. Ya, jadi seperti itu ya penjelasannya. Yang pertama untuk mencarinya lihat dulu scope-nya, scope fokus and scope masuk nggak dengan artikel yang mau dikirim. Kalau misalnya artikelnya ada hubungan relevan dengan fokus and scope, ya itu ada bagian bisa dikirim ke sana. Tapi kalau fokus and scope-nya jauh sekali, tadi publishernya hukum atau publishernya tentang ekonomi atau tentang politik bahkan, yang dikirim jurnalnya jurnal CFD
atau jurnal biopelet atau jurnal konstruksi. Nah, itu nggak apa jauh ininya. Jadi perlu dilihat dulu screeningnya atau melihat fokus and scope-nya tentang apa publisher tersebut menyediakan atau menerima untuk artikel-artikel yang dikirim. Kemudian setelah lihat fokus and scope, nanti untuk eh, administrasi publikasi ya cari aja fee, VS, fee pembayaran atau APC, Article Processing Charge. Jadi nanti bisa dilihat di bagian itu. Oke, ada lagi pertanyaan untuk itu ya? Mudah ya untuk mencarinya. Nah, nanti di bagian ini coba cari dulu eh, publishernya. Nanti Kamis, hari Kamis itu tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 6, tanggal 8 ya. Hari Kamis itu iya, tanggal 8 jam 10 pagi nanti kita open virtual Zoom lagi. Nanti bisa coba masing-masing mau submit artikelnya atau mau publikasinya kemana. Nanti supaya kita coba bersama-sama untuk me- memahami atau membaca author guideline dari publisher yang mau diarah untuk mengirimkan artikelnya. Oke, ada lagi pertanyaan? Tidak ada ya. Jadi eh, di 2 hari ke depan, di hari Kamis, nanti coba cari ini ya, cari penerbit atau publisher. Kemudian nanti di hari Kamis tersebut nanti coba mempresentasikan atau menampilkan mau mengirimkan kemana untuk submit artikel tersebut. Oke, kalau baik, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di sore hari ini untuk diskusinya bagaimana pemilihan atau menentukan artikel atau mencari reference atau mencari eh, publisher untuk mengirimkan artikel yang dikerjakan dari hasil seminar sidang proposal. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, saya ucapkan selamat sore. Nanti kita ketemu lagi di hari Kamis jam 10 ya, jam 10 pagi untuk diskusi lanjutan mengenai eh, publisher yang ingin dituju untuk mengirimkan artikelnya. Oke, kalau tidak ada, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Baik, warahmatullahi wabarakatuh. Terima baik. kasih, Terima Pak. kasih Pak. Sore. Ya.